Halo Sirian, podcast kali ini kita akan membahas tentang Instagram Content Management. Nah, saat pandemi aktivitas kita tuh terbatas. Ya, kegiatan kita paling cuma rebahan sambil main sosial media, yang salah satunya adalah Instagram. Nah, kali ini Daris pasti nggak sendiri. Ada seorang narasumber. Nah, beliau ini sebelum pandemi sering buat event-event gitu loh. Buat kalian anak event pasti udah nggak apa ya, udah familiar lah sama beliau. Inilah dia, Bang Sandrian Wibianto. Bang Wibi, apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Nah Bang, di kala pandemi kan event-event tuh nggak bisa terlaksana gara-gara corona nih Bang. Mencegah penyebaran virus corona, ya jadi nggak bisa terlaksana kan Bang. Terus apa aja Bang kegiatan Abang atau kesibukan Abang selama pandemi? Kalau kegiatan kesibukan sendiri sih lumayan banyak dulu ya. Sebelum awal-awal corona itu sempat kerja di salah satu perusahaan juga pokok. Terus akhirnya kayak kan kalau misalkan kita tuh emang awalnya tuh kayak lumayan aktif, terus sekarang tuh lagi nggak bisa ngapa-ngapain kan jadinya kayak aduh mau ngapain ya gitu nah, mau ngapain nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dulu awal mulanya saya kepikirannya dari dulu buat event di kampus. Jadi kan kalau event kampus kan nggak ada yang bayarin masalah Instagram, manajemen Instagramnya nih. Itu kan kita sendiri kan. Yeah. Dulu saya pernah ada cerita juga minta tolong sama teman. Jadi kayak kalian lagi di kampus minta tolong, benerin dong Instagramnya. Dia nggak mau. Pada saat itu saya nggak bisa Photoshop, saya nggak bisa, ya edit itu saya nggak bisa. Pada akhirnya saya belajar sendiri, akhirnya saya tata sendiri Instagram. Akhirnya saya tahu nata Instagram kayak gimana. Sempat pas corona lagi pas banget momennya, kenapa saya nggak buat itu gitu. Akhirnya ada kepikiran itu, tapi butuh loncatan kan. Iya. Ya nggak sih, kita butuh loncatan kayak lo kalau mau buka Instagram manajemen tuh nggak bisa langsung nawarin sama orang dong. Iya. Ya nggak sih. Akhirnya saya buka foto produk, kebetulan saya suka kamera, buka foto produk gratis. Akhirnya ada yang nyewain, terus saya tawarin, gimana kalau saya yang milih Instagram kamu, harganya segini. Akhirnya ada yang mau. Awalnya dari situ, akhirnya ya berlanjut, udah mau setahun sekarang. Ya udah lumayan banyak klien yang masuk, karena mungkin ya dulu sempat 5 bulan awal tuh kayak kerubung semut, tau gak sih? Kayak gula nih semutnya banyak, tapi gulanya dikit. Soalnya nggak ada yang ngerjain, terus misalnya nggak ada dulu. Saya cuma berempat, akhirnya nggak tahu. Akhirnya saya fokus ke itu selama setahun ini. Alhamdulillah itu jadi kayak sebuah usaha. Alhamdulillah sekarang udah berbentuk CV, udah legal, udah sekarang lagi udah masih tempat sih. Lagi bangun tempat lagi yang lebih memadain, biar bisa lebih olok lagi orang-orangnya ya. Yeah. Dan saya sempat ngajakin beberapa anak alhamdulillah yang kerja di sini anak-anak komunikasi semua yang kerja di sini. Itu sih kalau kesibukan corona ya. Kalau kesibukan corona sih itu. Berarti uban ya Bang? Ubah mageran jadi cuan. Iya. Ya. Sempat ya gimana ya kalau kita sering keluar terus tiba-tiba di kamar kan ada gimana gitu, nah kita pasti wah apa mesti gue lakuin nih. Gini, akhirnya ya buat itu gitu nah. Itu awal mulanya sih gitu. Buat usaha tadi ya Bang? Iya, berusaha karena event nggak jalan, cuan nggak ada gitu. Nah, apa ya, kerja sampingan yang nggak ada. Sampingan. Kalau kerjaan ada, kerja beneran tuh ada. Tapi kerja sampingan nggak ada gitu. Nah, kan kalau kerja beneran kan kayak gitu-gitu aja. Cuman kalau kerja sampingan kita bisa buat ini, itu nggak ada lagi chance-nya. Akhirnya saya buat Big Easy ini yang bisa online, akhirnya rame gitu. Itu sih. Kalau Big Easy itu tentang ngapain aja sih Bang? Kegiatan Abang di Big Easy? Kegiatannya, Ya. kalau saya kegiatan nggak ada. Nggak ada? Kalau saya sendiri tuh kegiatan nggak ada. Jadi kayak kalau dulu sih sibuk banget kayak motoin. Kalau sekarang sih nggak ada. Udah kayak orang semua ngejainnya, motonya orang, videoinnya orang, terus yang buat kontennya orang dulu. Kalau dulu saya sendiri, bahkan dulu 10 ortek saya sendiri, saya bertiga sama kawan-kawan. Aku Aji yang ngedit, aku yang moto, si Dena satu lagi sekarang nggak lagi di sini karena dia sekolah kedinasan, dia jadi admin dulu. Dulu ada 10 ortek kita semua, akhirnya kelabakan. Jadi saya kayak pikir kayak saya yang kerja tapi kaya atau orang yang kerja saya nggak terlalu kaya tapi saya santai. Ternyata saya milih opsi yang kedua. Jadi saya santai, orang yang ngerjain, nggak apa-apa uangnya nggak terlalu banyak. Terus juga ya makin berkembang, makin banyak orang makin berkembang kan, kayak gitu. Kalau sekarang sibukannya nggak terlalu banyak saya sibuk, bahkan kalau sekarang sih cuman nge-handle tim doang, kayak klien
ada komplain atau apa, terus saya terima. Ketemu klien, cari kliennya, ke gimana tuh saya terima. Itu sih kalau kesibukan di Big Easy. Berarti kalau dari lihat tuh Bang di Instagramnya Big Easy, ada jasa itu juga ya Bang, tentang Instagram content management. Nah itu tuh apa sih Bang? Kayak sering dengar dari situ, sama mungkin teman-teman juga sering dengar, tapi nggak tahu apa sih gitu. Yang saya ceritain tadi kayak awal mulanya idenya dari ini ya, dari apa sih, event kampus, tapi nggak di Instagramnya, nggak menarik, saya buat menarik Instagramnya akhirnya. Itu awal mulanya pikirannya dari situ. Terus kalau dibilang Instagram manajemen apa? Kalau dibilang naikin follower nggak? Enggak. Apalagi sih, naikin penjualan nggak pasti. Tapi setiap orang kan, kalau kamu mau lo Instagram nih, siapa aja nih di sini yang mungkin mau lo orang tuh kan pasti yang dilihat tuh kayak informasinya ada nggak sih, lucu apa enggak sih, ya nggak sih? Lucu enggak. Nah sekarang pertanyaannya, kamu punya uang nih buat Instagram promosi, kamu punya uang buat sewa selebgram, tapi konten kamu nggak ada. Jadi buat apa nge-follow? Iya. Buat apa kamu mau follow orang itu kalau kontennya nggak ada? Kecuali itu Instagram mama kamu mungkin. Otomatis kamu follow dia dong, pokoknya ada kontennya dong. Iya, Kayak gitu. Jadi kayak aku jadiin konten biar orang tetap bertahan di Instagram kamu. Gitu nah. Ya itu bakal impact-nya bakal apa ya? Continue sih, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan bakal naik follower, bakal itu kayak gitu. Instagram management sih kayak gitu, kontennya kita buat sedemikian rupa, pakai konsep digital marketing yang benar-benar bagus. Gak sampai di situ juga sih. Kalau orang bilang aku Instagram management, enggak. Ada beberapa klien aku yang baru-baru, bahkan mereka belajar bisnis di sini bareng-bareng. Kayak manajemennya kayak gimana kita perbaikin. Terus ada giveaway nggak sih, ada gini nggak sih kita perbaikin. Terus gimana sih manajemen pegawainya kayak gimana, kita perbaikin semua. Jadi nggak serta merta cuman Instagram manajemen doang, enggak. Kita juga perbaikin bisnisnya. Kayak gitu. Berkaitan dengan yang tadi ya Bang, tentang memanage Instagram, itu tuh apa sih Bang, pentingnya tuh apa gitu? Pentingnya manage Instagram, saya bilang tadi kayak orang bertahan tuh karena konten. Gak mungkin orang bertahan tuh karena iseng. Ya kan? Orang bertahan nge-follow tuh karena iseng tuh nggak mungkin banget gitu nah. Orang butuh konten gitu nah. Zaman sekarang tuh kalau nggak bisa konten, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn itu pasti nggak akan bisa bertahan kalau nggak ada kontennya. Sama kayak kamu nge-follow ini artis, karena dia update kan, gitu nah. Karena dia update, ngapa nge-follow dagelan? Ngakak kocak gitu loh. Maksudnya karena dia ada konten, karena ada yang dicari. Itu yang kita tawarin, kayak gitu nah. Saya harapnya sih orang-orang bisa, tambah di Bengkulu ya, bisa awareness-nya terhadap brand tuh, terhadap konten tuh kayak gitu nah. Karena kita juga yang mungkin yang pertama ya di Bengkulu belum ada ya. Iya. Yang kayak gitu. Ya sekarang alhamdulillah banyak yang mau coba. Sekarang saya cukup excited sih kalau ada yang mau coba gitu nah. Jadi kayak kamu nggak bisa mancing seluruh ikan di dunia, nggak sih? Iya. Iya kan, kita nggak mungkin mancing seluruh ikan di dunia gitu nah. Jadi ya menurut saya bagus banget kalau ada orang yang mau lagi, terutama anak komunikasi ini, kalau mau buka usaha kayak gitu saya dukung banget sih, usaha digital kayak gitu. Terus kaitannya tadi Bang dari memanage Instagram dengan kesadaran merek tuh apa sih Bang? Kaitannya ya. Jadi ini pernah kepikir nggak kenapa KFC perlu udah gede ya KFC dia, tapi masih buat iklan. Pepsi ini ya, Pepsi udah gede tapi masih buat iklan. Pernah lihat iklan Red Bull gitu-gitu loh, Katindeng, Indomie itu siapa yang nggak tahu Indomie itu? Satu Bengkulu tuh 300 juta orang, tuh nggak mungkin nggak tahu Indomie gitu nah, ya kan? Pasti tahu semua. Kenapa dia masih buat iklan? Karena pengen reminding, jadi kayak itu tuh diingat. Kalau kamu dulu mungkin angkatan 90-an, garis 90-an, kamu masih ingat dulu ada namanya Mie Sakura. Iya, tahu. Iya kan? Mie Sakura, tahu nggak sih? Tahu. Tapi inget nggak? Nggak ingat tuh. Karena dia nggak diingetin. Makanya gunanya iklan, biar orang ngingetin orang gini. Sama kayak konten diingetin, kayak oh ini masih ada ya ternyata. Mie kesukaan saya masih ada. Kayak gitu fungsinya tuh. Brand awareness tuh kayak kalau kamu contohnya gini nih. Kalau aku nanya dulu nih, kalau teh kemasan pertama kali pikiran apa? Teh kemasan. Air mineral deh. Pertama kali pikiran apa? Aqua. Ya kayak gitu. Mie instan. Indomie gitu nggak sih? Brand awareness tuh kayak gitu. Jadi gimana caranya kamu bisa jadi top of mind namanya. Top of mind itu
ketika orang memikirkan benda itu ketika nama benda brand menggeser nama benda. Nah itu udah kasta tertingginya tuh di situ. Itu ngebuatnya itu ya pakai konten tadi, konten iklan dan sebagainya. Itu orang perlu. Orang Bengkulu yang saya lihat sebelum saya buka dulu nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu menggebu-gebu. Akhirnya ketika saya buka, saya coba lihat permasalahannya, ternyata nggak ada jasa. Bukan orang nggak kepikir, tapi jasanya nggak ada. Jasa iklan tuh nggak ada di Bengkulu gitu. Nah, yang bener-bener jasa iklan adanya kayak studio ini nerima jasa iklannya, dikerjain, ada yang kayak gitu. Tapi nggak ada yang bener-bener buka ini loh, buka jasanya bener-bener itu pure. Akhirnya ada ya, saya lihat ternyata banyak yang pengen. Banyak kok brand-brand di sini yang gede-gede yang pengen kayak gitu. Nah, gitu sih. Ya, kita balik lagi ke Big Easy tadi ya, Bang. Nah, kalau di Big Easy ini sasarannya kan untuk berlaku untuk UMKM yang belum merambah ke media kayak Instagram, tapi dia tuh mau kayak naikkan value, atau ke UMKM yang udah merambah ke media tapi nggak bisa nih ngelola kontennya karena sibuk kan. Itu yang lebih kemana sih, Bang? Sebenarnya siapa aja bisa sih. Ada yang klien aku yang bener-bener baru, ada yang udah lama. Rata-rata beda-beda ya. Maksudnya kayak kalau yang baru biasanya dia bener-bener kayak dia punya modal, punya uang buat sewa yang gini-gini, agensi, sewa tempat dan sebagainya. Tapi dia nggak tahu ngelolanya. Bukan nggak tahu ngelola, kurang tahu ngelolanya, belum tahu ngelolanya. Jadi akhirnya dia kesini, akhirnya sama-sama kita bareng-bareng budget bisnis. Di sini kita perbaikin pengelolaan manajemen kita perbaikin, manajemen keuangan, manusia, semuanya kita perbaikin, sampai manajemen Instagramnya kita perbaikin. Rata-rata kalau member baru kayak gitu. Tapi kalau yang udah lama tuh mereka cuma butuh konten. Jadi kita ya pelanjut kontennya aja, kayak yang baru-baru yang gede-gede apa kayak Sarah, WTF tuh ternyata mereka butuh konten gitu. Enggak yang ke tahap yang baru belajar lagi, enggak. Yang belajar ada, yang udah lama ada. Gitu. Tuh, ya umum lah kayak gitu. Terus Bang, mengenai konten tadi. Apa aja sih Bang tips membuat desain konten yang menarik yang bisa naikin followers? Kalau tips desain konten sih umum banget ya pertanyaannya ya. Maksudnya kita nggak bisa iniin kayak yang mana itu kayak gimana. Tapi yang jelas biasanya saya sebelum orang itu Instagram manajemen saya, itu saya cari dulu referensinya, kayak yang sama ada yang jual bakso, saya cari dulu ada di Jakarta sama di Bandung atau di negara lain yang jual bakso Instagram kayak gimana. Gitu nah. Ya sama sekarang nggak perlu mikir dari awal gitu nah. Cukup jiplak aja gitu nah. Tiru, amati, aplikasiin. Kayak gitu aja gitu nah, nggak terlalu ribet. Toh juga itu nggak ada apa ya, orang nggak terlalu aware kayak kamu ngambil desain dari ini nih negara Austria, nggak mungkin sampai ke sana dicari gitu nah. Oh ini orang Austria nih, nggak mungkin gitu nah. Jadi ya resist aja sih gitu. Atau saya kayak gitu, ditiruin aja. Atau ada juga yang saya buat yang menurut pemikiran saya itu kadang ya lebih banyak niru sih daripada ini. Daripada buat sendiri, karena capek ya buat sendiri. Iya sih Bang. Capek, mending ditiru aja udah. Ditiru. Zaman sekarang kan siapa pun bisa niru. Iya sih. Gitu nah, itu sih kalau saya. Oke nih Bang. Boleh nih Bang, sharing-sharing ke kami generasi milenial kan tentang bagaimana sih tahapan jika ingin memanage Instagram pribadi? Kalau pribadi sih susah ya. Saya nggak tahu kalau pribadi itu dia ada beberapa faktor, kayak satu face-nya mesti bagus, ada gitu. Ada yang kedua moral, mungkin bisa orang yang lucu, bisa orang yang sopan, pintar kayak Jeremy Pauline ya. Apa ya, yang pintar kan, terus ada yang lucu, kayak si siapa sih, Maeli, lucu gitu ya. Tergantung dia punya karakter. Setahu saya kalau misalnya kamu mau terkenal, kamu harus punya karakter. Nggak harus ganteng, nggak harus cakep. Kadang ada yang jelek, tapi terkenal karena dia lucu. Karya. Jadi yang paling penting tuh kamu punya karya atau enggak. Sama kayak Miley sih ceritanya, dulu saya pernah juga kan di dekat rumah saya tuh pernah ada artis nih. Ke rumah saya tuh. Sekarang udah jadi artis. Dulu belum. Dulu belum. Si Gilang gitu kan. Kan tinggal di Rumah Sudip dulu tuh. Jadi saya tanya kayak, Mail tuh kayak gimana Bang bisa kayak gitu Bang? Ya ceritanya cuma gini. Mail tuh cuma iseng-iseng aja sama temennya buat video. Akhirnya viral karena emang Mailinya lucu. Mainnya lucu. Jadi kalau untuk viral zaman sekarang sebenarnya susah gampang, karena kalau kamu nggak punya karakter nggak bakal bisa viral. Orang tuh kan kalau orang kan lebih peka terhadap ini ya,
ancaman. Mm-mm. Ya nggak sih? Iya. Kalau hal-hal baik tuh bakal lupa. Kalau hal-hal jahat tuh pasti Diingat terus. ingat terus kan. Iya. Hal-hal jahat. Emang isinya kayak gitu. Dulu kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang lebih aware terhadap, makanya pemberitaan tuh kalau yang kebakaran kayak baru ini, kebakaran kilang minyak ini pasti paling depan kan. Iya. Terus ada yang berita ini nolong ini nggak ada di ini tuh dinaikin. Emang karena orang tuh lebih peka terhadap hal-hal yang di luar ekspektasi. Kayak gitu nah. Kayak lucu, ancaman, makanya ada yang YouTuber horor tuh. Mistis. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau pribadi sih tergantung punya karakter atau enggak, punya konsep atau enggak. Baik lagi kalau untuk outlet beda lagi, kayak dia perlu quantity. Yang dia perlu quantity. Gitu nah. Quantity yang banyak dulu. Atau quality yang dikit, cuman kualitinya bagus posannya gitu nah. Beda cara nge Instagram orang sama Instagram outlet beda. Oh, Jelasin beda. Terus beda ya, Bang. Kalau usaha sama tentang konten kita pribadi beda ya. Iya, beda. Enggak sama gitu nah. Kalau pribadi sih saya belum pernah coba ya pribadi. Pribadi. Saya juga follower enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak sih. Enggak sampai 4.000-an, 5.000 enggak sampai. Jadi menurut saya sih kalau pribadi sih tergantung karakter. Karena saya juga belum pernah coba kalau pribadi. Main Instagram pribadi. Ada kemarin beberapa paslon. Minta, saya nggak mau, saya nggak ngerti soalnya. Kalau otak saya lumayan ngerti. Soalnya kan ikut sekolah bisnis, webinar dan sebagainya kan. Kita bisa ngerti, kan kalau orang kan susah untuk ngerti ini. Gitu kan. Apalagi kalau dia nggak punya karakter, kita paksain terkenal kan susah gitu. Ya kan? Nggak sesuai ya? Nggak sesuai gitu. Nah, emang ya namanya paslon budgetnya gede. Pasti. Tapi saya kalau bisa kerjain percuma. Ya kan? Paling gitu sih. Terus Bang, buat yang berminat nih, teman-teman mungkin ada yang berminat menggunakan jasa Big Easy Workspace. Nah, kira-kira bisa gimana caranya, Bang? Kalau aku biasanya nggak serta-merta kayak ini ada klien bisa bayar segini, saya enggak. Saya ngobrol dulu sama dia. Bisnisnya kayak gimana, usahanya kayak gimana, punya karakter atau enggak, niatnya kayak gimana. Karena saya udah berapa kali kena kayak saya terima klien terus dia bisnisnya nggak terlalu oke, akhirnya penjualannya turun, nyalain saya. Bisnis saya nggak mau. Saya lihat dulu bisnis kayak gimana. Saya lebih selektif sih sekarang. Jadi saya kalau misalkan mau, ya bisa cek link di deskripsi dulu, yang di Instagramnya ada nomornya, silakan hubungin aja, minta range paketnya seperti apa, terus baru mungkin ketemu sama tim aku dulu gitu nah. Biasanya yang aku tanyain tuh kayak, misalnya kamu jual bakso nih, saya tanyain dulu, kasih tau dong 5 hal kenapa saya harus beli bakso kamu. 5 hal aja. Kalau enak kan biasa ya. Iya. Tapi 5 hal misalkan pelayanannya bagus. Kalau misalnya beli 10 bakso, ntar dapat 1 bakso kayak gitu loh. Yang saya pengen tuh. Jadi kayak dia punya market share yang bagus. Contohnya kayak yang kita tahu kalau misalkan teh kemasan kan pasti teh sosro nggak sih? Iya. Teh botol sosro kan. Tapi faktanya teh pucuk tuh lebih banyak penjualannya karena market share-nya bagus. Makanya saya mau lihat dulu market share bagus atau enggak. Jangan sampai dia nyalahin konten karena dia ini saya nggak mau. Akhirnya saya lihat dulu kalau udah oke, saya udah oke, dia udah oke, harganya udah oke, masuk baru jalan. Biasanya prepare lama tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh kita prepare terus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bentukin karakternya, di bulan keempat baru autopilot. Banyak autopilot yang sama aku tuh kayak tanda bagi, itu udah autopilot semua. Kayak udah tim aku aja terserah dia mau ngapain gitu. Karena dia udah ada repetisi mau ngapain tuh tahu. Kayak gitu biasanya kalau proses di aku sih. Nah Bang, apa sih motivasi Abang berbagi konten tips-tips seputar tips gitu yang ada di Instagram Big Easy ya? Oh, yang saya bagiin ada tips-tips. Ya. Oh, sebenarnya tuh kayak saya buat Big Easy tuh sebenarnya bukan buat kaya. Ada beberapa orang tuh yang buat usaha karena untuk kaya gitu. Ya nggak sih, kita usaha cuan dong. Kalau saya sih nggak terlalu yang kayak gitu. Kalau cuannya bonus, dapat cuan bonus. Tapi yang paling penting itu kayak saya tuh berbagi itu tuh untuk orang Bengkulu gitu. Karena saya sadar kalau di luar tuh saya sempat juga kerja di Jakarta, banyak banget jasa yang kayak gitu kayak aku di Jakarta tuh mereka berbagi-bagi tips-tips kayak gitu loh. Mereka berbagi tips. Namun pada akhirnya ya
saya pikir kayaknya butuh juga dari orang Bengkulu. Jadi saya share itu buat orang Bengkulu juga aware terhadap brandnya gitu. Nah, bisa nge-manage Instagramnya, bisa jalanin usahanya, kan nggak melulu tentang konten kan. Yang di Instagram aku tuh tentang bisnis semua nih, telemarketing dan sebagainya. Saya pengennya Bengkulu UMKM bisa maju. 2025 kita punya UMKM yang gede, kita punya karakter, mungkin bisa jadi ya food provinsi yang banyak makanan, tempat orang bisa kuliner. Aku pengen sih kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kecil kayak aku juga buka program charity foto juga, aku sering buka gitu. Nah, terus bantu-bantu UMKM yang baru-baru kita perbaikin, semua manajemennya saya sering bantu gitu. Karena menurut aku kalau aku bantu orang, sesaat orang juga bakal bantu aku. Gitu nah. Aku percaya kayak gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah jangan pernah beban buat bagi ilmu, bagi aja, ntar bakal balik sama kamu. Jadi kayak gitu sih. Keren banget nih Bang, sumpah keren banget dan sangat memotivasi ya teman-teman. Terima kasih Bang Wibi atas kesempatannya telah hadir di podcast kali ini. Sukses terus untuk usaha Big Easy Workspace-nya dan semangat terus untuk membantu UMKM Bengkulu tentunya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di konten-konten podcast selanjutnya. See you.